Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kakak Nurul. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang masih setia di channel ini, channel Kakak Nurul YouTube channel. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Kemudian like dan komen serta share link ini. Mudah-mudahan link ini bermanfaat. Ya, saat ini saya akan meneruskan konten sebelumnya, yakni terkait rekapitulasi hasil pemilu legislatif tahun 2024 untuk DPRD Kota Cimahi. Saat ini saya akan menjelaskan terkait Dapil 4 ya, yang meliputi wilayah Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwi Gajah, dan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Pada pemilu legislatif 2024 kemarin, siapakah dari Dapil 4 ini para caleg yang lolos meraih kursi DPRD Kota Cimahi, serta partai mana saja yang berhasil mendudukan wakilnya di DPRD Kota Cimahi. Tanpa berbasa-basi, maka saksikan sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, hadirin sekalian, kita lanjutkan. Sahabat sekalian, di Dapil 4 ini memperebutkan 9 kursi DPRD Kota Cimahi. Pada pemilu 2019 kemarin, kursi DPRD Kota Cimahi dari Dapil 4 ini menempatkan wakilnya, yakni yang pertama PDIP dengan Pak Dadang Mulyana dengan raihan suara 3.113, kemudian dari Partai Gerindra Bapak Haji Barkah dengan raihan suara 2.778, kemudian dari Partai Keadilan Sejahtera Bapak Wahyu Widiatmoko dengan raihan suara 2.644, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Robin Sihombing dari Partai Amanat Nasional dengan raihan suara 2.425. Kemudian dari Partai Demokrat Ibu Aida Cakrawati dengan raihan suara 2.208. Kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Asep Sutisna dengan raihan suara 2.036. Kemudian dari Partai Nasdem Bapak Sobari dengan raihan suara 1.908. Kemudian disusul oleh dari Partai Persatuan Pembangunan, yakni Neng Cucu Sumiati dengan raihan suara 1.869, dan Golkar menempatkan Bapak Lukma Bakti Susatya dengan raihan suara 1.200. Nah, itu untuk kursi DPRD Kota Cimahi hasil pemilu 2019 dari Dapil 4. Nah, untuk tahun sekarang, tahun 2024 sampai 2029, partai mana saja yang berhasil menempatkan calonnya dan berapa kursi masing-masing partai, maka akan kita saksikan. Yang pertama, pemenang pemilu legislatif untuk DPRD Kota Cimahi Dapil 4, yakni Partai Keadilan Sejahtera dengan raihan suara total keseluruhan yakni 13.512 suara. Kemudian di peringkat kedua, Dapil 4 ini dimenangkan oleh golongan karya dengan 11.547 suara. Kemudian di tingkat ketiga atau pemenang ketiga dari Dapil 4, yakni Gerindra dengan raihan suara 7.043. Untuk peringkat keempat, yakni Partai Nasdem dengan raihan suara 6.546, dan kelima ialah P3 dengan raihan suara 5.879 suara. Di peringkat keenam, Partai PDIP dengan total raihan suara 5.531 suara, dan peringkat ketujuh yakni Partai Demokrat 5.206 suara. Kemudian peringkat ke-8 ialah Partai Amanat Nasional dengan raihan suara 4.887 suara. Nah, untuk peringkat ke-9 yakni PKB dengan raihan total
4.376 suara. Dan selanjutnya peringkat ke-10 PSI, Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Garuda, Partai PBB, Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai PKN di peringkat terakhir, yakni di peringkat ke-18. Nah, dari hasil perolehan suara partai secara akumulasi ini, maka kita bisa melihat untuk perebutan kursi pertama tentu saja dimenangkan oleh PKS dengan total raihan suara 13.512 suara. Jadi untuk Dapil 4 ini kursi pertama milik PKS. Nanti kita akan lihat siapa calonnya yang mendapatkan suara terbanyak dan mendapatkan kursi milik PKS tersebut. Ya, kita lanjutkan. Untuk kursi yang kedua itu didapatkan oleh Partai Golkar dengan raihan suara 11.547 suara. Kemudian untuk yang kursi yang ketiga, yakni didapatkan oleh Partai Gerindra dengan raihan suara 7.043 suara. Nah ya, ini belum dibuka ya. Kursi kedua milik Golkar, kursi ketiga milik Partai Gerindra. Nah, untuk ya kursi yang keempat, yakni milik Partai Nasdem dengan raihan suara 6.564. Dan kursi yang kelima kita lihat yakni Partai Persatuan Pembangunan dengan raihan suara 5.879. Nah, dilanjutkan dengan kursi yang keenam itu didapatkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan raihan suara terbanyak di perebutan kursi ke-6, yakni 5.531 suara. Ya. Kita buka dulu kursi ke-6 PDIP. Nah, untuk kursi yang ke-7 ini masih tersisa 3 kursi ya. Kita lihat apakah Partai Demokrat atau partai lain. Maka terlihat Partai Demokrat memenangkan kursi ke-7. Kemudian dilanjutkan untuk kursi yang ke-8, yakni milik Partai Amanat Nasional. Nah, Partai Amanat Nasional ini mendapatkan raihan suara 4.887. Sehingga di kolom perebutan kursi yang ke-8 ini, Partai Amanat Nasional memenangkan karena mendapatkan raihan suara terbanyak. Nah, untuk kursi terakhir, yakni kursi ke-9, partai manakah? Apakah PKB yang mendapatkan 4.376 atau partai lain? Kita lihat di perebutan kursi terakhir atau kursi ke-9, yakni milik Partai Keadilan Sejahtera dengan raihan suara 4.504 suara. Jadi ini yang paling besar di kolom perebutan kursi yang ke-9. Karena jika dibandingkan dengan PKB ini ada selisih sekitar 130-an suara. Lebih banyak Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kesimpulannya di Dapil 4 ini Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan alokasi 2 kursi, yakni kursi pertama dan kursi ke-9. Kemudian Partai Golkar mendapatkan kursi kedua, kemudian kursi yang ketiga didapatkan Gerindra, kemudian Partai Nasdem, PDIP, P3, Demokrat, dan PAN masing-masing mendapatkan 1 kursi. Kita akan melihat dari partai ini siapa calon-calonnya yang berhak menempati kursi DPRD Kota Cimahi dari Dapil 4 ini. Kita lihat dari Partai Keadilan Sejahtera yang menempatkan 2 kursi, yang mendapatkan 2 kursi. Siapakah yang ditempatkan? Yang pertama, yakni caleg dengan perolehan suara terbanyak ranking pertama, yakni Bapak Wahyu Widiatmoko dengan raihan suara 3.375 suara. Bapak Wahyu Widiatmoko ini adalah incumbent ya, petahana dengan nomor urut 1 untuk pemilu 2024 ini dari Partai Keadilan Sejahtera. Lalu untuk Partai Keadilan Sejahtera, kursi yang keduanya milik siapa? Kita lihat ya, yakni Bapak Yevi Abdullah
Yepi Abdullah, sarjana ekonomi, dengan nomor urut 4 dengan perolehan suara 2.419 suara. Jadi dari Partai PKS 2 kursi ditempati oleh Bapak Wahyu Widiatmoko dan Kang Yepi. Ya, ini kemudian juga kita lanjutkan, Partai Golkar menempatkan kadernya 1 kursi, yakni ditempati oleh Bapak Haji Ali Hasan, ya, dengan raihan suara 3.487 suara. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk saat ini, namun untuk pemilu 2024 beliau mencalonkan untuk DPRD Kota Cimahi dari Dapil 4. Selanjutnya untuk Partai Gerindra yang menempati kursi yang ketiga, yakni dimenangkan oleh Bapak Haji Barkah Setiawan, senior saya nih, dengan perolehan suara 2.019 suara. Bapak Haji Barkah juga merupakan incumbent dan petahana untuk DPRD Kota Cimahi. Nah, selanjutnya dari Partai Nasdem, kita lihat siapakah yang berhak menduduki kursi dari Partai Nasdem ini, yakni Ibu Sri Hendarsih dengan raihan suara 2.401 suara. Kemudian juga untuk kursi yang kelima dari Partai Persatuan Pembangunan itu ditempati oleh nomor urut 9 Ibu Fitriani Angelina Silaban dengan raihan suara terbanyak di partainya, yakni 2.198 suara. Kemudian dilanjutkan untuk kursi yang keenam, yakni PDIP. PDIP ditempati oleh Bapak Dadang Mulyana yang merupakan incumbent pada kursi DPRD Kota Cimahi dari Dapil 4, ya. Kemudian dilanjutkan dari Partai Demokrat, yakni Ibu Aida Cakrawati. Beliau juga adalah incumbent. Nah, raihan suara untuk pemilu 2024 ini ialah beliau mendapatkan 2.075 suara. Terakhir, yakni kursi yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional. Caleg yang menduduki kursi tersebut adalah Bapak Robin Sihombing yang mendapatkan suara 3.917 suara. Beliau juga merupakan incumbent dari Partai Amanat Nasional. Nah, sekarang perolehan kursi dari Dapil 4 ini sudah dibagi habis jatahnya oleh partai politik, para pemenang pemilu di Dapil 4. Ya. Jika kita bandingkan dengan hasil pemilu 2009, ada beberapa nama baru dan mayoritas masih nama lama atau incumbent dan petahana, ya. Yang pertama untuk nama baru, yakni dari Partai Nasdem. Kalau pada pemilu 2019, hasil pemilu 2019 sampai 2024 itu Partai Nasdem menempatkan kadernya, yakni Bapak Sobari dengan raihan suara 1.908. Nah, untuk pemilu kali ini ditempati oleh Ibu Sri Hendarsih dengan nomor urut 3 dengan perolehan suara 2.401, ya. Itu. Kemudian nama baru yang kedua, yakni Ibu Fitriani Angelina Silaban. Beliau nomor urut 9 dari P3 dengan raihan suara 2.198. Nah, untuk pemilu 2019, kursi dari P3 ini ditempati oleh Neng Cucu Sumiati dengan raihan suara 1.869. Nah, untuk pemilu kali ini oleh pendatang baru, yakni Ibu Fitriani Angelina Silaban. Kemudian juga nama baru selanjutnya, yakni dari Partai Keadilan Sejahtera, yakni Yepi Abdullah. Beliau mendapatkan perolehan suara 2.419 suara. Nah, kalau pemilu 2019, PKS hanya menempatkan 1 kadernya di DPRD Kota Cimahi. Nah, untuk pemilu kali ini mendapatkan tambahan suara sehingga berhak mendapatkan kursi terakhir atau tambahan 1 kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ada yang hilang dari perolehan kursi pemilu 2019, yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Asep Sutisna. Nah, kursi ini berarti direbut oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan calegnya Bapak Yepi Abdullah.
Dan terakhir, pendatang baru atau bukan incumbent di DPRD Kota Cimahi adalah senior kita semua, Bapak Haji Ali Hasan atau disebut Mang Ali ya. Kita panggil Mang Ali, sapaan akrabnya. Beliau pada pemilu sebelumnya itu memenangkan kursi Jawa Barat 1, Dapil Jawa Barat 1 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentu kali ini, pemilu 2024 ini beliau mencalonkan untuk DPRD Kota Cimahi dengan raihan suara lumayan signifikan sebesar 3.487. Nah, sahabat sekalian, inilah partai-partai pemenang pemilu dari Dapil 4 serta nama calon anggota DPRD yang berhasil menempati kursi di DPRD Kota Cimahi dari Dapil 4. Saya ucapkan selamat kepada partai-partai pemenang, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PDIP, kemudian juga Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, serta para calon anggota legislatif yang berhasil menempati kursi-kursi yang telah dialokasikan bagi para pemenang pemilu legislatif tersebut, yakni selamat untuk Bapak Wahyu Widiatmoko, kemudian Mang Ali Hasan, kemudian Kang Haji Barkah, kemudian Ibu Sri Hendarsi, kemudian Neng Petriani Angelina, kemudian Kang Dadang Mulyana atau biasa disapa Amang, kemudian juga Ibu Aida Cakrawati, kemudian Bang Robin Sihombing, kemudian yang terakhir JP Abdullah. Kami ucapkan selamat, mudah-mudahan bisa amanah, kemudian bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Nah, hadirin sekalian, para sahabat yang saya cintai, demikian untuk Dapil 4. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian juga like, share, dan tinggalkan jejak digital kalian di komen. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nanti kita akan membahas dari Dapil 1, 2, atau 5, 6 gitu ya untuk selanjutnya. Namun untuk kali ini hanya sampai Dapil 4 dulu karena saya sudah capek. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.